Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah budaya organisasi, Ibu Sinta S. Herianti SHMM. Perkenalkan, nama saya Desi Rataningrum dengan nomor induk mahasiswa 112210876. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang budaya organisasi di PT NHK Spring Indonesia. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas bagaimana visi, misi, filosofi, serta implementasi budaya. Budaya kerja menjadi bagian integral dan kesuksesan perusahaan. Saya berharap presentasi kali ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memicu diskusi yang konstruktif. Kemudian di sini ada visi, misi, dan filosofi organisasi. Di sini ada visi perusahaan menjadi terkemuka di Indonesia dalam bidang manufaktur dalam gerakan dan komponen otomotif dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada misi itu sendiri memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan layanan berkualitas tinggi, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada filosofi organisasi itu sendiri menekankan nilai-nilai inti seperti integritas, kerjasama, semangat tim, komitmen, dan inovasi sebagai landasan dalam menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya itu ada sosialisasi dan artefak budaya organisasi. Pelatihan reguler, program pelatihan reguler yang membahas nilai-nilai perusahaan, etika bisnis, dan budaya organisasi untuk seluruh karyawan. Lalu ada program monitoring antar karyawan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan nilai budaya organisasi. Kemudian ada penghargaan dan apresiasi. Penghargaan dan apresiasi ini diberikan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku dan kinerja yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Di sini ada buku pedoman budaya organisasi. Buku pedoman yang merangkum nilai-nilai inti etika bisnis dan panduan perilaku karyawan. Kemudian ada gambar di samping, ada contoh artefak perusahaan seperti gazebo dan kolam ikan dalam area perusahaan. Gazebo itu tersendiri memiliki makna kebersamaan, kolaborasi. Gazebo melambangkan tempat berkumpulnya dan diskusi dan berkolaborasi dalam konteks perusahaan. Ini mencerminkan pentingnya kerjasama tim, keterbukaan, dan komunikasi yang harmonis. Ketenangan, refleksi. Gazebo juga sering diasosialisasikan dengan tempat untuk beristirahat dan merenung, untuk menunjukkan bahwa perusahaan menghargai keseimbangan kerja dan kehidupan. Kemudian yang kedua itu ada gambar kolam ikan. Kemakmuran dan keberuntungan dalam budaya ikan, terutama ikan pari, melambangkan keberuntungan, kelimpahan, dan kesuksesan kolam ikan di perusahaan, dapat mencerminkan apresiasi untuk pertumbuhan dan stabilitas finansial. Di gambar ketiga itu ada contoh seragam perusahaan. Selanjutnya, pengukuran produktivitas itu contohnya 10% peningkatan efisiensi menurunkan waktu produksi melalui organisasi, proses, dan pengembangan teknologi baru. Kemudian di sini ada 5% peningkatan kualitas mengurangi cacat produk melalui program peningkatan kualitas dan kontrol proses yang ketat. Lalu di sini ada 2 proses peningkatan output, meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan per jam atau per hari dengan memaksimalkan kapasitas produksi. Produktivitas itu sendiri, misalnya jumlah unit produk yang dihasilkan per jam itu kurang lebih 300 pieces. Kemudian di slide selanjutnya ada inovasi dalam budaya organisasi.
Yang pertama itu ada inovasi produk, mengembangkan produk baru dengan fitur-fitur yang lebih canggih dan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Yang kedua itu ada inovasi proses meningkatnya efisiensi dan efektivitas perusahaan produksi dengan mengadopsi teknologi baru dan metode kerja yang lebih inovatif. Kemudian yang ketiga, inovasi budaya menciptakan budaya organisasi, mendorong karyawan berpikir kreatif, memberikan ide-ide baru, dan berani mengambil resiko. Selanjutnya ada di slide 7, di sini ada portofolio yang bisa saya tampilkan untuk produk keunggulan produk tersebut di perusahaan PT NHK Spring Indonesia ini. Dari gambar pertama itu tensioner. Tensioner itu sendiri adalah komponen mesin motor yang berfungsi untuk menjaga ketegangan rental ketang. Komponen ini akan menjadikan suara mesin lebih halus. Saat komponen ini terganggu, biasanya juga sering berpengaruh terhadap kinerja mesin. Meskipun demikian, belum banyak orang yang menyadari bahwa pentingnya merawat bagian tersebut. Bahkan banyak dari mereka yang belum mengetahui fungsinya. Misalnya saja pemindahan gear noken as yang disebabkan oleh kendornya rantai ketang. Akibatnya piston dan payung klep sangat mungkin timbul benturan yang bisa mengganggu kerja mesin. Tensioner juga sangat jarang diperhatikan pada pemilik kendaraan bermotor. Benda ini berbentuk kecil, tetapi fungsinya perannya cukup besar mempengaruhi mesin kendaraan. Bagian ini juga merupakan penunjang rantai keteng. Sementara itu, fungsi keteng sendiri adalah menerima putaran yang berasal dari crankshaft. Putaran tersebut berguna untuk menggerakkan camshaft yang terletak di silinder head. Sedangkan tensioner itu sendiri berfungsi menjaga ketegangan rantai keteng. Tujuannya agar rantai keteng tersebut itu tetap stabil. Slide selanjutnya itu ada dampak budaya organisasi terhadap kinerja. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Budaya organisasi yang kuat mendorong karyawan bekerja lebih efisiensi dan produktif, meningkatkan output dan hasil kerja. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan kualitas produk. Budaya organisasi yang fokus pada kualitas mendorong karyawan untuk menjaga standar kualitas yang tinggi setiap proses produksi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Budaya organisasi yang berpusat pada pelanggan mendorong karyawan untuk memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang keempat ini ada peningkatan keunggulan bersaing. Budaya organisasi yang inovatif dan adaptif membantu perusahaan pasar dan meningkatkan keunggulan bersaing. Di slide selanjutnya ada tantangan dan peluang pengembangan budaya. Tantangan perubahan teknologi, persaingan pasar, dan dinamika generasi karyawan berbeda-beda. Terus ada peluang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi, membangun komunitas karyawan yang kuat, dan mempercepat proses adopsi budaya organisasi. Kemudian di slide terakhir ini ada kesimpulan. Budaya organisasi merupakan aset yang berharga bagi PT NHK Spring Indonesia yang mendorong kinerja tinggi dan kesuksesan keberlanjutan. Untuk meningkatkan budaya, orang asosiasi perusahaan perlu terus melakukan sosialisasi, memberikan penghargaan dan apresiasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses adopsi budaya organisasi. Dengan demikian, PT NHK Spring Indonesia dapat menjadi perusahaan yang lebih inovatif, adaptif, dan unggul di masa depan.
Bagian penutup, sebagai penutup, budaya organisasi yang kuat tidak hanya menjadi pondasi kesuksesan PT MHK Spring Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap inovasi dan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan menerapkan standar kualitas yang ketat, perusahaan mampu mempertahankan reputasi di pasar global. Inisiatif-inisiatif seperti program pelatihan, pengembangan, inovasi, dan perlibatan karyawan menjadi bukti nyata komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan pertumbuhan. Kami percaya bahwa keberhasilan ini hanya dapat dicapai melalui sinergi antara manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kualitas budaya organisasi agar tetap relevan dan dari tantangan zaman. Mungkin terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya dengan senang hati akan menjawab. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.